Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Kembali lagi dengan aku, Nuka Fern. Selamat datang di Ririwa Channel. Mohon maaf sebelumnya, di minggu kemarin aku nggak up video ya teman-teman. Karena kebetulan kondisi badan aku sedang kurang baik dan sedang menjalani body recovery. Alhamdulillah, sekarang aku sudah membaik dan sudah bisa share cerita selam lagi ke kalian. Di episode 5 kali ini, Ngaririwa akan membawakan cerita tentang sebuah pengalaman pekerja rumah sakit atau staf rumah sakit yang cukup menarik, di mana beliau ini berbagi pengalaman seramnya dan kejadian-kejadian di luar nalar melalui email kami. Dan tentunya aku akan masukkan ini ke dalam segmen cerita teman Ririwa. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, ada sebuah pesan dari pengirim cerita bahwa nama rumah sakit dan nama pengirimnya ini untuk tidak dipublikasikan karena untuk menjaga privasi dan menjaga kepentingan dan nama baik pihak rumah sakit tersebut. Cerita ini terjadi di salah satu rumah sakit di daerah Bandung, di mana beliau ini atau kita sebut saja Uga bekerja sebagai staf di sana. Staf reka medis lebih tepatnya. Dengan jadwal kerja 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Jadi rumah sakit ini sistemnya memang belum terkomputerisasi secara baik. Jadi masih perlu karyawan atau staf reka medis yang bekerja untuk mengantarkan berkas-berkas yang diperlukan. Memang Uga ini adalah karyawan baru di rumah sakit ini. Dari awal masuk kerja di rumah sakit ini, satpam di sana sering sekali bilang, "Awas kalau malam-malam ya," katanya. Entah itu cuma bercanda atau memang benar dia ini menakut-nakuti Uga. Rumah sakit ini memang terhitung cukup besar ya, karena bangunannya pun sudah 3 lantai. Di lantai 2 dan lantai 3 itu masih ada beberapa ruangan yang memang sedang direnovasi. Jadi kadang kalau malam hari terlihat lampu yang remang-remang gelap gitu dan cuma ditutupin terpal-terpal gitu. Pada bulan pertama memang Uga hanya bekerja shift pagi dan siang saja. Jadi belum mendapatkan shift malam atau jaga malam. Uga ini bekerja semangat. Ya, karena ini memang pertama kalinya bagi Uga masuk ke dalam dunia kerja. Seperti biasa, dia bekerja input dan distribusi berkas. Memang tempat atau ruangan reka medis ini berada di lantai 2 ya. Selayaknya reka medis, ruangannya penuh sesak dengan berkas-berkas pasien. Terdapat beberapa rak berjejer rapi di kanan dan di kiri dalam satu ruangan. Ya, terkadang ada juga rak yang berantakan di sana. Dan kadang juga Uga merasa ruangannya ini tuh agak lembab dan dingin dan berbau khas kertas yang menyengat. Seperti yang sudah aku katakan, ruangan ini berada di lantai 2. Kalau secara gambarannya, ketika naik tangga, ruangannya memang langsung terlihat jelas dengan tanda bacaan reka medis di atas pintunya. Kalau kita masuk, itu kita bisa melihat ruangan kantor reka medis juga di dalamnya. Dan ada sebuah pintu geser yang kalau kita buka, memang terlihat langsung rak-rak berkas yang berjejer tadi. Jadi memang ruangan kantor reka medis dan gudang berkas itu masih dalam satu ruangan, dan hanya terpisah oleh pintu geser tadi. Sebulan setelahnya, Uga ini akhirnya ke bagian dinas malam atau jaga malam. Uga juga merasa deg-degan, karena itu pertama kalinya bagi Uga bekerja dinas malam.
Terlebih satpam-satpam di rumah sakit ini itu suka iseng-iseng dengan menakut-nakuti Uga. Selayaknya dinas malam, Uga ini bekerja dengan merapikan berkas-berkas yang sudah terpakai oleh pasien yang telah berobat. Uga merapikan semua berkas dan menyusun berkas-berkas tersebut untuk dimasukkan ke tiap-tiap rak. Oh iya, Uga ini bekerja shift mulai dari jam 9 malam. Jadi pas jam 9 malam itu, keadaan rumah sakit masih dalam keadaan yang ramai. Entah ada pasien yang belum beres dari poliklinik ataupun ke IGD. Jadi pas masuk jam shiftnya, Uga masih sibuk dengan distribusi berkas dan sesekali merapikan berkas itu tadi. Tepat sekitar jam 11 malam lebih, pasien mulai agak sepi. Hanya ada sesekali yang berobat ke IGD. Jadi Uga ini bisa dengan leluasa dan fokus bekerja merapikan berkas atau filling berkas. Ketika sedang duduk dan merapikan berkas, dari arah pintu geser tiba-tiba Uga melihat ada sekelebat sesuatu yang lewat. Seperti ada yang berjalan dari rak ke rak. Sambil merapikan berkasnya, Uga ini sepintas berpikir, loh apa ya tadi? Uga melanjutkan membawa berkas yang mau dirapikan tersebut untuk dimasukkan ke tiap rak. Ketika di rak yang paling ujung ruangan, memang ada lampu yang mati kala itu. Jadi Uga agak segan untuk merapikan berkas di sana. Hanya ada cahaya dari lampu lain yang masih cukup terang. Sambil bawa berkas, Uga ini sambil baca-baca doa. Karena memang ruangan ini hening dan agak mencekam juga menurutnya. Satu persatu berkas dimasukkan Uga ke dalam rak. Dengan perasaan agak takut, akhirnya proses perapihan rak pada bagian pojok ruangan itu selesai. Uga ini mulai lagi melanjutkan untuk perapihan atau filling berkas di rak lain. Ketika lewat antar lorong-lorong rak, Uga ini seketika terdiam sambil memegang berkas. Uga tiba-tiba tidak bisa menggerakkan badannya dan terdiam pas di lorong-lorong antar rak itu. Uga juga tidak bisa menoleh ke kanan atau ke kiri. Uga hanya bisa menggerakkan bola matanya saja. Uga mencoba melihat dengan bola matanya ke arah kanan dan kiri. Ketika melihat ke arah kanan, tepat di pojok ruangan yang lampunya mati itu, Uga melihat samar seperti ada yang sedang berdiri. Uga berpikir itu seperti kain putih. Dia juga melihat ada beberapa helai benda hitam, ya seperti rambut. Sambil baca-baca doa, Uga ini ingin lari tapi tidak bisa. Seperti mematung. Pada momen itu, tiba-tiba terdengar ada suara telepon ruangan berdering. Seketika di sana Uga bisa menggerakkan badan dan mencoba memberanikan diri untuk menoleh ke arah kanan. Pada saat menoleh, sosok itu tidak ada. Kemudian Uga keluar ruangan berkas dan mengangkat telepon masuk. Sambil masih keringat dingin, Uga ini mencoba berpikir positif. Selesainya dia menelpon, karena takut Uga ini tidak melanjutkan proses perapian berkasnya dan dia menunda untuk melakukan perapian berkas pada waktu subuh saja. Beberapa hari kemudian, Uga ini menceritakan hal tersebut ke rekan kerjanya, bahkan ke atasannya. Dan mereka bilang, oh mungkin si Neng itu, mungkin mau kenalan kali, ucap mereka. Dan di sini Uga baru mengetahui bahwa memang ada sosok penunggu yang sudah dikenal oleh karyawan lama di rumah sakit ini. Seminggu setelah kejadian itu, Uga kembali mendapat shift malam. Dengan agak cemas dan takut, dan dengan penuh doa-doa, Uga ini bekerja seperti biasa. Dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Pada shift kali ini, Uga tidak merasakan hal-hal aneh apapun. Sekitar jam 3 lebih, tiba-tiba ada telepon dari ruangan IGD. Meminta Uga untuk mengantarkan berkas. Karena memang akan ada pasien yang melahirkan. Sambil membawa berkas, kemudian Uga turun ke lantai 1. Karena memang IGD ada di lantai 1. Di tengah perjalanan,
Saat dia turun tangga yang akan dilalui itu memang agak gelap. Dan tak kenapa satpam di sini kadang suka mematikan lampu di tangga itu. Di sebelah kiri setelah tangga memang ada ruangan yang sedang direnovasi. Terlihat ada kaca yang cukup transparan, agak blur begitu. Sambil menenteng berkas, Uga ini melihat seperti ada sapu berdiri terbalik tepat di kaca blur tersebut. Dia berhenti sejenak dan melihat sapu itu. Uga lihat memang terlihat seperti sapu. Cuma di sana terlihat ada sedikit seperti pundak gitu. Kayak seseorang sedang menyender ke kaca tersebut. Nah, memang ruangan yang direnovasi ini juga tidak ada pencahayaan lampu. Uga ini agak sedikit takut karena minggu sebelumnya dia pernah mengalami kejadian yang menurut dia cukup seram. Sambil berpikir tentang apa yang dilihatnya dan mencoba berpikir positif, Uga ini melanjutkan jalannya ke ruangan IGD di bawah. Setelah selesai mengirimkan berkas ke IGD, Uga balik lagi ke atas. Otomatis jalan yang sama dan melewati ruangan itu. Dan pas naik, terlihat langsung posisi ruangan berkaca tersebut di depan Uga. Jadi dia ini secara tidak langsung melihat ke depan, ke arah kaca tersebut. Dan benda atau sosok yang Uga lihat pada saat turun tadi itu tiba-tiba hilang, tidak ada. Seketika bulu kuduk Uga berdiri dan dia langsung bergegas lari masuk ke ruangannya. 2 hari setelahnya, Uga ini menceritakan kejadian itu ke satpam. Dan mereka bilang, "Oh, kamu ditampakin dia juga? Di mana?" "Di ruangan kosong yang sedang direnovasi, bukan?" Uga yang menjawab, "Iya." Nah, setelahnya satpam pun menceritakan sesuatu. Dulu di ruangan itu ada pasien yang hendak melahirkan. Kemudian memang tidak tertolong. Baik ibu dan bayinya memang meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, satpam ini menjadi sering melihat sosok seperti seorang ibu-ibu atau parubaya berjalan-jalan sembari memangku seorang bayi dan kadang terlihat menuntun seorang anak kecil. Sebulan kemudian, di ruang rekam di sini terdapat karyawan baru seorang wanita. Sebut saja Ita. Dia di bagian input data kala itu. Kalau masuk ke ruangan rekam medis ini, memang sering dia itu menunjukkan raut wajah yang agak aneh. Dia terlihat pucat dan kadang menundukkan kepalanya. Selayaknya karyawan baru, pasti berkenalan dengan karyawan lama lainnya. Dan karyawan lama pun sering menggoda-goda dia karena memang untuk mencairkan suasana. Beberapa hari kemudian ketika Ita ini sedang bekerja, ada seseorang yang hendak membuka pintu geser ke rak berkas. Ita ini selalu bilang, bentar," dan memalingkan pandangannya. Ya jelas karyawan lain juga merasa keheranan. Seminggu setelahnya, Ita bisa membaur dengan karyawan lain. Suatu saat, Ita ini ingin pergi ke toilet. Oh iya, toiletnya memang berada di dalam ruangan ini. Berada di pojokan setelah rak yang lampunya suka terkadang mati. Aksesnya ya harus melewati rak-rak berkas. Ketika pintu geser berkas dibuka, Ita ini agak sedikit teriak, "Ih, kok begitu?" Sambil mundur perlahan dan memalingkan pandangannya. Pada saat itu juga Uga yang sedang berada di sana, yang sedang melakukan shift pagi, seketika bertanya, "Kenapa teh?" Ita sambil lihat ke arah lorong rak, dia cuma bilang, Enggak kok, gak apa-apa." Ita masuk ke ruangan berkas dan langsung masuk ke toilet. Uga ini berpikir, pasti Ita melihat sesuatu. Selang beberapa jam pada waktu istirahat, Uga bertanya kepada Ita, "Teh, tadi kenapa?" Ita pun menjawab, "Iya, tadi aku lihat ada cewek pakai baju putih lusuh lewat di lorong rak. Yang bikin seremnya itu pas lihat ke bawah, rambutnya panjang banget
terseret pas dia jalan. Dan rambutnya itu agak gimbal, makanya aku kaget. Uga jawab dengan sedikit kaget, "Oh, Teteh bisa lihat yang kayak gitu?" "Iya, cuma kalau awalan ketemu emang suka kaget gitu," jawab Ita. Ya di sana Uga juga langsung menceritakan pengalamannya pada saat jaga malam. Memang kata Ita ini, sosok ini tuh suka mondar-mandir di lorong ini. Tapi tidak mengganggu, cuma memang kadang suka nunjukin diri. Ita juga bilang, bukan hanya sosok itu aja kok, ada sosok lain di ruangan rekam medis ini. Dia suka duduk di kursi ruangan ini. Cuma dia tidak suka nunjukin diri. Sosoknya itu bapak-bapak. Kadang dia nunduk kayak lagi nangis. Dan dia terlihat agak berlumuran darah gitu. Itu makanya pas aku masuk pertama kali kerja di sini, kaget. Di sana Uga seketika merinding mendengar cerita dari Ita. Dan Uga kedepannya bila sedang bekerja selalu sembari membaca doa-doa. Semakin lama Uga merasakan hal-hal tersebut sudah terasa biasa baginya. Ya mungkin cukup sekian cerita teman Ririwa episode 5 ini. Cerita kali ini cukup menarik ya. Karena memang cerita seram di rumah sakit ini tuh sering, bahkan selalu ada saja ya di setiap rumah sakit. Bahkan tak heran, pasien-pasien di rumah sakit juga sering ada yang mengalami. Terima kasih untuk Uga yang sudah mengirim ke email dan mau berbagi pengalaman seramnya untuk aku ceritakan dan share di channel ini. Tak berhenti aku ingatkan juga untuk teman-teman di sini yang ingin berbagi juga pengalaman horornya, boleh banget ya teman-teman. Boleh dikirim ke ririwa.nokefern@gmail.com. Aku tulis juga di akhir video ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menantikan cerita horor di channel ini. Terima kasih untuk supportnya ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di share seluas-luasnya ya. Aku Nokefern pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.